Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya kedatangan sebuah servisan speaker 15 in Sony ya. Ini untuk daunnya ini sudah dilepas ya teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman saya itu tukang servis juga, tukang servis power ya, dan ada servisan speaker seperti ini dilempar ke saya teman-teman. Dan spoolnya juga sudah dilepas ya oleh teman saya. Dan untuk daunnya seperti ini dicat ya. Bagian hitam ini dicat. Ini awalnya berwarna silver. Ini biasanya ada pada speaker-speaker aktif yang agak mahal itu teman-teman. Dan untuk speakernya ini mereknya Sony dari Malaysia, made in Malaysia teman-teman. Dan untuk spoolnya seperti ini. Ini spoolnya udah gosong semua. Ini udah gosong ya. Dan udah nyari-nyari juga. Kata teman saya udah nyari spool yang sama tapi nggak ada ya. Dan ternyata emang nggak ada teman-teman. Teman-teman ya. Jadi nggak ada. Jadi ini saya buatkan custom spool speaker. Ini 4 layer ya. Sama dengan spek orinya. 4 layer, hanya saja ini saya buat 8 ohm karena dia minta kalau yang lama ini 4 ohm, yang baru katanya dibuat 8 ohm aja. Jadi kawatnya saya kecilkan. Ini kawat orinya menggunakan kawat 0,50. Saya gunakan spool yang baru kawat 0,30 teman-teman. Itu 8 ohm. Lebar lilitan sama ya. Sekitar 26 mili lebar lilitan. Untuk bagian belakang seperti ini. Made in Malaysia teman-teman seperti ini. Ini magnetnya memang agak kecil teman-teman, tapi tebel, tebel ya. Magnetnya memang khusus untuk subwoofer. Memang khusus untuk subwoofer karena memang 4 layer atau 4 lilitan ya. Ini sama saja double coil, tapi nggak putus ya untuk kawatnya. Jadi 4 lapisan untuk kawatnya. Jadi harus dibuatkan lagi. Oke, ini untuk spoolnya sudah ready, sudah saya buatin teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di video-video saya yang lain itu ada juga cara membuat spool speaker subwoofer 4 layer atau 4 lilitan. Oke, ini bisa dibersihkan untuk bagian lubangnya ya, menggunakan double tip dan kertas seperti ini. Ini sudah saya bersihkan, ini contoh saja teman-teman. Dan jika sudah bersih, dirasa sudah bersih ya untuk bagian sisa-sisa lem. Ini untuk bagian lemnya, ini masih ada yang nempel di bagian damper dan juga daun. Oke, lem seperti ini itu walaupun dipanasin menggunakan blower itu nggak bisa lepas teman-teman. Nah kebanyakan teman-teman juga bertanya, Bang, cara melepas lem yang ada sisa-sisa yang di damper dan juga daun itu gimana? Nah, caranya bisa menggunakan thinner. Kalau memang nggak bisa lepas, coba dipanasin. Ya, dipanasin. Ya, kalau nggak bisa juga ya dipaksa teman-teman. Ya, kita gunakan tang. Ya, di sini saya akan gunakan tang. Berhubung dampernya emang benar-benar kuat atau kokoh ya, ini masih orinya. Nah, ini lemnya harus dilepas dulu karena spool nggak bisa masuk. Nah, ini lemnya sangat keras. Sudah tidak bisa melunak lagi walaupun dipanasin menggunakan blower, kita gunakan tang. Yang jelas, yang intinya teman-teman, jangan sampai damper ini sobek ya. Jangan sampai damper ini sobek. Oke, kita gunakan tang di sini. Kita pisahkan antara lem dan juga dampernya ya. Nah, ini bisa kita coak seperti ini sedikit demi sedikit agar lemnya itu lepas. Ya, karena lem seperti ini memang agak keras yang dari pabrikan. Kecuali memang speakernya masih agak baru ya. Itu masih bisa dipanasin. Oke, ini juga akan kita lepas. Ini lemnya sangat-sangat keras teman-teman. Nah, kalau kita tang seperti ini patah ya. Nah, oke. Jadi bisa kita bersihkan semua nanti ya. Dan untuk spoolnya ini tentunya tidak bisa masuk ya, karena masih ada lemnya. Oke, kita bersihkan dulu. Ini saya persingkat dulu ya teman-teman.
Oke, setelah bersih seperti ini saya bersihkan menggunakan tang seperti tadi ya. Jadi daun juga semuanya sudah bersih dari sisa-sisa lem, dan spool bisa masuk dari sini. Oke, ini pertama-tama kita pasang spool dulu, belakangan kita pasang daunnya ya. Jadi spoolnya dulu kita pasang. Oke, untuk mencari kedalaman spool kita ukur kedalaman diameter lilitan ya. Diameter lilitan di sini tertera 26 mili ya. Nah, 26 mili kita kurangi ketebalan besi washer. Besi washer yang ini kita ukur dulu. Oke, di sini dapatnya berapa? Di sini dapatnya 7 mili teman-teman. Oke. 26 kurang 7 sama dengan 19 ya. Sama dengan 19 mili. 19 mili ini kita bagi dua lagi. 19 bagi 2 sama dengan 9,5 ya. 9,5. Ini adalah nilai X max atau nilai kedalaman spool. Jadi kita sisakan kedalaman lilitannya 9,5. Oke, di sini saya akan tandai dulu menggunakan kertas ya, agar mudah saat mengukur kedalaman spoolnya. Oke, 9,5 sudah kita tandain di kertas, tinggal kita masukkan. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, ini muat ya. Untuk diameter spoolnya teman-teman, mungkin ada yang bertanya diameter spoolnya berapa. Diameter spoolnya ini sama dengan BMB. BMB itu biasanya 65,5. Nah, sama dengan ini, 65,5 juga untuk diameter spoolnya. Hampir mendekati 3 inci. Ya, 5 mili lagi sudah 3 inci teman-teman. Jadi ini 2 inci lebih ya, 2,5 inci. Untuk diameter spoolnya atau 65,5. Oke, tinggal kita ganjel menggunakan mika seperti ini. Oke, ini kumis kucingnya atau ujung kawatnya kita arahkan ke kabel spiral ya. Oke. Ini untuk kabel spiralnya kita akan sambung dari bawah karena memang dari spek orinya seperti itu. Ya, kita solder dari bagian damper sini. Oke, seperti ini nantinya. Oke, langsung saja akan kita coba ukur kedalaman spoolnya menggunakan kertas ini. Oke, di sini kayaknya udah pas ya. Udah pas teman-teman. Udah pas kedalaman spoolnya yaitu 9,5 mili ya. Oke, setelah kedalaman spoolnya pas, tinggal kita lilitkan di bagian kabel spiral ini. Nah, yang kita lilitkan ini usahakan itu sudah dikupas ya kawatnya. Oke, agar bisa connect ya teman-teman. Walaupun di solder, kalau nggak dikupas yang bagian kawat email itu tidak akan bunyi ya, atau tidak akan nyambung karena ada lapisan polimernya di bagian kawat email. Jadi harus kita kupas ya. Nah, berhubung ini sudah saya kupas, langsung saja saya lilitkan. Lalu akan kita rapikan ya. Oke, seperti ini. Oke. Penampakannya seperti ini teman-teman. Tinggal akan kita solder ya. Oke, kita panaskan dulu soldernya. Langsung saja akan kita solder ya. Usahakan benar-benar nyambung ya. Nanti juga bisa dites ya sebelum dilem. Jangan sampai enggak nyambung teman-teman. Oke. Kita solder. Harus benar-benar bagus ya di sini. Oke, mantap. Dikit lagi. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita potong ujung kawatnya ya. Ujung kawatnya kita potong, sisa kawatnya ya maksudnya. Tinggal kita arahkan, kita rapikan ya. Seperti ini. Oke. Untuk daun kita coba dulu. Nah, ini untuk bagian damper dan daun ini agak menggantung ya.
tapi kata pemiliknya memang seperti itu dari pabrikannya. Jadi kita samakan saja dengan pabrikannya ya, karena kalau kita paksa ke atas itu akan saling tarik menarik antara damper dan daun. Jadi kita gantung saja seperti ini, itu aman juga teman-teman. Oke, saya gunakan lem besi dan lem epoksi ya. Di sini saya gunakan lem besi untuk hardenernya atau pengeringnya teman-teman, dan menggunakan lem epoksi dengan resinnya atau epoksinya ya, atau resinnya sama ya. Oke, seperti ini tinggal kita aduk 1:1 ya. Nah, kenapa saya padukan antara lem besi dan lem epoksi? Karena ini sangat mudah untuk mengaplikasikan ke speaker atau sangat mudah untuk merapikan lemnya teman-teman. Jadi ini agak melunak. Kalau menggunakan sesama lem besi itu agak mengental ya, nggak bisa kita tuang nantinya teman-teman. Dan tentunya cepat kering. Kalau yang ini sekitar 30 menit, memang agak lama sih ya, tapi yang jelas ini mudah kita aplikasikan ke bagian yang akan kita lem seperti ini. Kita tinggal tuang jika sudah rata ya. Usahakan pengadukan benar-benar rata. Nah, kalau lem besi dituang seperti ini tuh nggak bisa. Ya nggak bisa teman-teman. Karena memang lemnya cepat kering. Kalau ini mungkin sekitar 20 menit, 30 menit udah keringnya. Jadi walaupun agak lama, yang jelas mudah ya. Kalau menggunakan sesama lem epoksi itu lebih lama lagi ya. Itu bisa sampai 3 jam, 2 jam ya. Oke, seperti ini tinggal kita rapikan. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya yang baru bergabung. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Atau penonton setia saya, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa klik subscribe yang belum, dan juga komen yang ada pertanyaan ya teman-teman. Dan juga komen ya hadir dari mana saja, dari kota mana saja ya teman-teman. Agar kita tahu bahwa video-video yang kita upload atau yang kita bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, bisa ditiru, bisa servis sendiri di rumah ya jika teman-teman ada speaker bekas ya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal akan kita pasang daunnya teman-teman. Oke, untuk daun kita coba dulu. Oke, ini presisi ya, mantap. Ini tinggal akan kita lem teman-teman. Oke. Ini untuk bagian sisa-sisa lem dari daun ini kita bersihkan dulu. Oke, lanjut kita akan siapkan lem kuning ya. Di sini saya akan gunakan lem kuning atau lem pox juga bisa. Lem kastol juga bisa, yang jelas lem kuning. Oke, kita ratakan pengeleman dari rangka speaker. Seperti ini. Usahakan rata ya. Dan untuk daun juga kita lem teman-teman. Kita lem. Dan setelah daun kita beri lem juga, tinggal kita pasang ya. Kita pasang dulu seperti ini, jangan ditarik ya. Kita lepaskan saja seperti ini. Kita lepas daunnya. Oke, jika sudah rapat ke bawah, tinggal kita ratakan. Nah, ini sudah presisi ya. Oke. Jadi usahakan daun tidak terlalu mepet ke bagian sepul. Yang jelas jangan ditarik lah ya teman-teman, karena itu bisa memiringkan posisi sepul. Jadi spool bisa miring nantinya. Oke, untuk menutupi celah antara spool dan daun, di sini ada celah sedikit. Saya gunakan benang seperti ini yang sudah saya buat ya. Tinggal kita ratakan ke bawah seperti ini. Agar apa? Agar saat kita beri lem nanti itu lemnya nggak jatuh ke bawah ya. Kalau jatuh ke bawah otomatis nggak bagus ya, karena memang nanti lemnya jatuh ke bawah di bagian damper. Jadi kita tutup celah ini menggunakan benang.
Oke, seperti ini teman-teman. Lem yang saya gunakan ini meresap ya, meresap ke dalam benang. Jadi lemnya sangat bagus teman-teman. Lemnya nggak menggumpal di bagian atas tapi meresap ke bagian benang. Jadi celah apa saja walaupun sedikit itu bisa jatuh ke bawah jika tidak ditutup benang. Oke, ini akan saya aduk dulu untuk lemnya. Setelah lem diaduk kembali, ini tinggal kita ratakan. Nah, kita tuang saja seperti ini, usahakan serapih mungkin. Oke, jadi kalau kita tuang lemnya seperti ini itu sangat mudah ya. Sangat cepat pengerjaannya teman-teman. Oke, ini tinggal kita ratakan lemnya menggunakan peniti ya. Oke, mantap. Jadi speaker ini memang khusus untuk subwoofer. Ya, walaupun single coil, tapi ini 4 layer sama saja dengan double coil teman-teman. Ya. Oke. Kalau double coil bisa main 4 ohm, kalau yang ini di 8 ohm. Oke, ini tinggal menunggu lemnya kering lalu kita cek sound ya. Oke, dan setelah saya menunggu sekitar 1 tahun ya teman-teman. Sekitar enggak ya, sekitar 30 menit teman-teman. Ini dirasa lemnya sudah kering. Ini sudah benar-benar kering teman-teman. Tinggal kita lepas untuk bagian pengganjelnya ya. Kita lepas bagian pengganjelnya. Lalu akan kita cek sound ya. Oke. Sudah terlepas semua, tinggal kita ketuk-ketuk, lalu kita dorong daunnya ke bawah dan ke atas. Jika sudah tidak ada gesekan seperti ini udah mantap ya. Tidak ada gesekan sama sekali antara spool dan washer atau tiok ya. Oke, mantap. Ini tinggal kita cek sound. Kita cari dulu polaritasnya atau fasenya ya, plus minusnya teman-teman. Kita arahkan dikali 1 ohm di ampermeter. Jika kita tes seperti ini, daun akan bergerak ya. Nah, ini perhatikan karena geraknya cuma dikit ya. Teman-teman bisa menggunakan baterai ya. Tes. Nah, ini geraknya ke atas sedikit ya. Kalau saya perhatikan, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi di sini kelihatan dikit ya. Geraknya ke atas sedikit seperti ini. Nah, itu bagian plus minusnya sudah pas. Jika kita balik fasenya seperti ini dan geraknya ke bawah seperti ini, itu artinya bagian plus minusnya kebalik ya. Oke, jika sudah dapat tinggal kita cek sound teman-teman. Kita pasang plus min dari power dan kita akan nyalakan powernya. Oke, di sini sudah muncul suara, nanti kita naikkan volumenya perlahan ya. Oke teman-teman, di sini juga mulai hujan ya. Sini udah gerimis dan sepertinya akan hujan deras. Oke, gunakan headset agar lebih jelas lagi suaranya teman-teman ya. Oke, kita dengarkan dulu. Ini untuk daun sangat kokoh sekali ya. Di sini saya setting plate ya, low sub ya, mid high plate teman-teman. Oke, untuk volume kita naikkan dulu. Ini lebih dominan sub ya, karena memang speakernya subwoofer.
Dan oke, mantap ya suaranya, sapnya mantap jiwa teman-teman. Meja kerja saya geter ya. Jadi itu tadi bukan bunyi dari spool ya, dan yang satunya ini udah jadi juga ya. Jadi muncul bunyi apa ya, kayak meja emang geter teman-teman ya. Oke, mantap, speakernya sudah jadi. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.